Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Relatul Badriah dengan NIM 3122028. Saya kelas 3 kelas 1 dengan prodi administrasi bisnis, Fakultas Bisnis Bahasa dan Pendidikan Unit Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing dan penyimpanan online. Cloud computing adalah sebuah cara untuk menyimpan dan memproses data yang menggunakan internet sebagai basisnya. Dalam cloud computing, kita bisa mengakses sumber daya komputasi dengan mudah dan fleksibel tanpa harus memiliki perangkat keras atau software khusus. Jadi, cloud computing adalah model penyimpanan dan pemrosesan data menggunakan internet yang memberikan kemudahan akses serta fleksibilitas dan penggunaannya, baik untuk individu maupun perusahaan. Keuntungan menggunakan cloud computing. Kapasitas adalah kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan. Dalam kata lain, jika suatu sistem dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitasnya sesuai dengan permintaan pasar atau pelanggan, maka sistem tersebut dikatakan memiliki skalabilitas yang baik. Yang kedua, efisiensi biaya adalah suatu upaya untuk mengurangi biaya pengeluaran dalam infrastruktur IT. Dalam hal ini, efisiensi biaya berarti mencari cara untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur IT agar lebih hemat dan efektif. Yang ketiga, yaitu keamanan data, adalah fitur yang digunakan untuk melindungi informasi penting atau sensitif dari orang yang tidak berhak mengaksesnya. Fitur ini sangat penting karena dapat membantu mencegah pencurian data dan kebocoran informasi rahasia. Risiko dan tantangan cloud computing. Keamanan data adalah tentang bagaimana kita melindungi informasi penting dari orang yang tidak berwenang untuk mengaksesnya. Hal ini sangat penting karena jika informasi pribadi atau rahasia kita bocor, maka bisa menimbulkan kerugian besar bagi kita seperti pencuri identitas atau kehilangan uang. Yang kedua, yaitu ketergantungan pada internet, adalah ketika kita sangat bergantung pada jaringan internet untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari seperti membuka email, mengakses media sosial, atau bahkan bekerja dari rumah. Namun, jika koneksi internet tidak tersedia atau terputus, dalam hal ini dapat mengganggu kinerja kita dan membuat kita kesulitan menyesuaikan pekerjaan. Ketiga, kesesuaian regulasi adalah tentang bagaimana aturan-aturan yang berlaku harus diikuti oleh organisasi atau perusahaan dalam pengelola data. Tantangan terbesarnya yaitu dalam mematuhi regulasi data adalah ketika ada beberapa jurisdik yang memiliki aturan yang berbeda-beda. Penyimpanan online adalah cara untuk menyimpan data. Penyimpanan online adalah cara untuk menyimpan data Anda di server yang berada jauh di tempat Anda. Teknologi ini memungkinkan akses ke data tersebut melalui internet sehingga Anda bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja melalui koneksi internet. Keuntungan menggunakan penyimpanan online. Kemudahan akses adalah suatu hal yang memungkinkan pengguna untuk mengakses file dari berbagai perangkat. Misalnya, jika kamu ingin membuka file dari laptopmu tetapi tidak ada di dekatmu, maka dengan kemudahan akses kamu bisa membukanya melalui ponsel pintarmu atau tablet. Ini sangat berguna bagi orang-orang yang sering bepergian atau memiliki banyak perangkat elektronik. Kedua, perlindungan data adalah suatu cara untuk melindungi informasi pribadi atau rahasia dari orang lain yang tidak berhak mendapatkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyimpan banyak informasi penting di dalam perangkat elektronik seperti laptop atau smartphone. Namun, terkadang kita bisa kehilangan data tersebut karena beberapa alasan seperti kerusakan perangkat atau virus. Yang ketiga, kolaborasi tim adalah ketika beberapa orang bekerja sama dalam satu proyek. Dalam kolaborasi tim, anggota tim dapat dengan mudah berbagi informasi dan ide-ide mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Ini bisa dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau secara online menggunakan alat seperti email atau aplikasi pesan instan. Risiko dan
tantangan dalam penyimpanan online. Yang pertama, keamanan data. Tentang bagaimana kita melindungi informasi penting dari orang-orang yang tidak berwenang. Risiko kebocoran informasi dan pelanggaran keamanan data dapat terjadi ketika seseorang atau kelompok mencoba untuk mengakses ke data pribadi tanpa izin. Ini bisa terjadi karena celah dalam sistem keamanan seperti password yang mudah ditebak atau peretasan komputer. Kedua, ketergantungan koneksi, yaitu ketika seseorang sangat bergantung pada internet atau jaringan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, berkomunikasi dengan orang lain, dan mencari informasi. Oke, yang terakhir, kapasitas penyimpanan. Kemampuan suatu perangkat untuk menyimpan data. Namun terkadang ada kendala dalam jumlah maksimal data yang dapat disimpan oleh perangkat tersebut. Ini berarti bahwa meskipun kapasitas penyimpanannya besar, tetapi ada batas pada beberapa banyak data yang bisa disimpan di dalamnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.